saya harus dibantu untuk membantu ini, menghadirkan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Oke. Yang kayak potensi kayak tadi kita ke rumah Pramudia, orang seni sastra, orang itu nggak ada yang nggak kenal Pram kan. Betul. Tapi kan yang berkunjung ke sini untuk lihat rumah kecilnya Pram itu kayak apa, terus termasuk yang ada dalam buku-buku Pram itu sebagian kan berbicara soal Blora. Ya. Nah ini mana sih Kali Lusi itu mana? Nah, ini kan kalau bisa dibuat semacam di sesuatu breakdown ya, sebagai yang di sebuah tempat lain hutan. nggak ada. Kalau ngomong Pram kan ya memang lahir kecilnya di sini. Terus kemudian karya-karyanya juga Berbicara banyak tentang menyinggung Blora. Kopinya kita coba. Kopi santan. Kopi santan. Apa cerita di balik kopi santan ini, Mas? Ya inspirasi orang kampung lah. Dia ngopi terus dicoba-coba santan perasan itu kan. Terus Kelapa. dipotong lagi ya. Sebagai penambah apa, gurih atau? Ya eksperimen penemunya mungkin kan ada apa? Biar ada cita rasa baru atau gimana kan. Oh, kekasan. Kopinya ndepok sendiri terus kemudian dikasih santan ternyata enak gitu. Sehingga melegenda itu. Dan jadi poin untuk keunikan di Ya. Blora ini. Ya. Mas Arif, tadi kita jalan-jalan nih keliling. Ya Mas Ino. Tadi kita mampir ke kampung tempat Mas Arif lahir Ya. dan kemudian ada pondok pesantren di situ. Bisa cerita Mas, gimana kok? Tadi Mas Arif kan cerita Blora itu kampung pensiunan. Ya. Tapi Mas Arif anak muda, sekarang 40 tahun ya masih. Kenapa kok balik ke kampung sini? Padahal ini kampung pensiunan dan Mas Arif pasti punya mimpi yang besar tentang Iya. Blora. Jadi kita dilahirkan di Blora ini. Blora ini terkenal sebagai kota pensiunan. Di sisi lain, Blora ini secara geografis ini kan separuhnya wilayah hutan ya. Separuhnya ya. Separuhnya hutan. Kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Mulai kayu jati itu terbesar dan terbesar ya di Baik. sini. Nah, terus kemudian kita punya minyak dan gas dan sebagainya. Tapi ketepanggilan saya sungguh ironi, kita ini penghasil sumber daya alam dan sebagainya, tapi di Jawa Tengah ini Blora ini masih zona miskinnya masih merah ya, nomor 6 dari belakang. Nah, Di seluruh Jateng. ya, terus kemudian masih banyak PR-PR yang dihadapi oleh rakyat Blora. Oleh karena itu ketepanggilan kami ketika setelah melanglang buana di Jakarta selama 10 tahun, Oke. terus kemudian ada panggilan dari tokoh-tokoh masyarakat di sini untuk istilahnya pulang kampung. Ketika itu saya nyalon DPRD provinsi, dapil sini. Setelah jadi terus kemudian diminta lagi untuk jadi wakil bupati selama 5 tahun. Nah, ketika setelah jadi wakil bupati diminta lagi untuk ini akhirnya bupati ini. Jadi atas rasa ketepanggilan itulah untuk membangun kampung halaman. Jadi setelah di Jakarta di awang-awang ini kita menginjak bumi ini. Menginjak bumi istilahnya gitu. Apa yang kemudian dilihat di Blora ini, dan sekarang kan Mas Arif udah ibaratnya kayak periode kedua, karena yang pertama wakil, sudah ngerti pemerintahan, lalu sekarang baru kemarin dilantik. Selamat dulu Mas Arif. Lalu apa yang dipijak tadi yang kemudian mau dirasa untuk diperbaiki atau dibuat lebih baik? Jadi dari PR yang kita hadapi, kalau masyarakat Blora itu hari ini yang dirasakan itu keluarnya soal infrastruktur ya. Infrastruktur. Kita jalan hampir rusak sekitar 75% lah, hampir 1000 km. Nah ini harapan rakyat hari ini bagaimana berdasarkan aspirasi yang masuk ini mayoritas soal infrastruktur. Persoalan kedua soal air bersih. Blora ini kalau kering, ini biasanya kalau musim kemarau itu biasanya kering. Nah ini makanya kemarin ketika maju di Bupati ini kita tagline-nya kan sesarengan bangun Blora, bangun jalan dadi halus, banyune lancar terus. Ini sesuai dengan harapan dari masyarakat. Ekspektasi yang luar biasa ini tentunya saya tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan ini. Kita ingin menggandeng
ya warga Blora yang sudah berhasil. Oh, tadi diaspora tadi. Diaspora perantauan-perantauan yang di sana. Saya sudah kumpulkan dari berbagai segmen elemen. Ternyata potensinya luar biasa. Jadi ada guru besar profesor yang dari Blora itu hampir 25 orang. Berbagai perguruan tinggi negeri. Ada yang dari keluarga polisi, Pak Kabar Eskrim, Pak Kabar Eskrim, Pak Agus itu asli dari sini. Terus kemudian dari beberapa BUMN, kementerian dan sebagainya. Kita ingin ajak beliau-beliau yang sudah sukses di sana untuk kita mari bersama-sama membangun kampung halaman yang rakyat rindu perubahan tadi. Rindu perubahan akan jalan bagus, air yang jernih, bersih. Iya, terus kemudian juga persoalan petani, peternak. Bicara potensi, Blora ini ternaknya ini populasinya terbesar di Jawa Tengah, hampir 260.000 ekor. Nah, tapi selama ini belum terkonsep secara mateng. Kita inginnya dari hulu sampai hilir ada di Blora. Grand design-nya kita susun, mulai dari bibitnya, makanannya yang murah kayak apa, terus kemudian kita ingin pengelolaannya, terus kemudian sampai hilir, sampai rumah potong hewan kita belum ada. Kalau perlu ada investor untuk pengolahan, mau dibikin olahan nugget, sosis atau apa, itu yang kita harapkan. Ada nilai tambah lah. Terus kemudian dari sisi pertanian, kita ini penghasil jagung terbesar juga untuk di Jawa Tengah ya. Luasan kita hampir 80.000 hektar. Tapi kita belum punya pabrik pengolahan pakan. Nah, ini kan sebenarnya potensi ya untuk dengan bahan baku yang ada ini untuk membuat usaha industri yang bersumber dari Blora ini. Jadi dari itu, dari potensi yang ada ini, kita optimis Blora ke depan menjadi gerbang pintu sebelah timurnya Jawa Tengah ya. Nah, makanya kita terima kasih ke pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Gubernur juga, Pak Ganjar untuk di sini dikasih bandara. Beberapa waktu lalu sudah dicoba oleh Pak Mensesnek, oleh Pak Pratik, ada juga Pak Menteri Perhubungan, ada Pak Menteri PU, Pak Gubernur untuk mencoba ini. Dan ke depan dengan potensi itu, potensi wisata, kuliner, budaya, kesenian, nah ini kita juga minta untuk dibantu untuk bagaimana potensi ini menjadi Blora yang zero menuju yang hero lah. Nah, itu harapan kita ya. Jadi mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi anak Blora agar Blora ke depan bisa lebih baik. Tadi kan pijakannya Mas Arief make sesarengan, bangun Blora dari infrastruktur jalan alus sama air bersih yang bisa dinikmati oleh warga. Memang itu dua hal yang menjadi pijakan. Dan tadi kalau Mas Arief kan kalau di Jakarta di awang-awang ini mijak bumi, masalahnya bumi. Itu. Jadi kasihan. Jadi kawasan-kawasan terutama daerah hutan itu rata-rata infrastrukturnya jelek. Jadi kita sementara PAD kita juga belum banyak juga. Sebenarnya kita berharap dari dana bagi hasil migas itu, tapi jumlahnya kecil. Nah ini tentunya beberapa objek yang strategis seperti kita punya Pertamina dan sebagainya nanti dirajut bersama-sama bagaimana tadi sesarengan bangun Blora ini. Karena melihat PR yang kita hadapi besar itu saya tidak bisa sendiri. Harus bagaimana pemerintah provinsi, pemerintah pusat, BUMN, teman-teman Blora yang sudah sukses untuk tadi bersama-sama membangun Blora biar menjadi daerah yang unggul dan mampu berdaya saing. Nah, itu harapan kita. Apa daya tarik para diaspora itu untuk kemudian mau kembali memajukan daerahnya, Mas? Ya karena kesadaran ya. Biasanya kalau ke hati, dengan hati mereka ini, ketika kita ceritain soal Blora yang begitu-begitu saja, ngono-ngono wae lah istilahnya. Kalau orang berubah-berubah ya, ini mereka punya punya empati, punya istilahnya ketertarikan untuk ikut apa yang bisa disumbangsikan untuk membangun Blora ini. Kita nanti coba roadshow terus, menggandeng juga perguruan-perguruan tinggi yang tadi guru besarnya yang mulai dari UGM, Undip, UNS, UNER, UI, ITB, IPB, dan juga perguruan-perguruan tinggi yang lain untuk bareng-bareng ini menyelesaikan PR yang kita hadapi ini. Termasuk peran dari media. Saya terima kasih Mas Inu, Kompas.com ini sering memberitakan kita dalam arti hal-hal yang mampu menjadi pengungkit untuk perbaikan yang ada kemajuan di Blora ini, kemajuan Blora ini.
Kalau Mas Arief kan melihat sebenarnya kan diaspora itu udah ada sejak lama ya. Iya. Selama ini kan mungkin nggak tersapa, Nggak dijawil, nggak istilahnya dijawil. Ya. Oke. Beliau-beliau ini harus, kita pengen ada forum diaspora ini untuk kita jawil. Nah, yang dari pengusaha, dari sisi birokrat, dari sisi yang lainnya, ada yang di bidang olahraga dan sebagainya, ini kita ajak ulang, ini loh kondisi daerah kelahiranmu itu seperti ini. Nah, ini apa yang bisa diberikan, sumbangsi apa yang bisa diberikan oleh beliau-beliau ini untuk bangun Tanah tanah kelahiran ini. Karena di sisi lain ketika kita sudah sukses di perantauan, tapi melihat kondisi daerahnya ini kita harus prihatin. Nah, ini segala potensi ini kita coba untuk sesarengan untuk menyelesaikan PR yang ada ini. Tapi mereka umumnya welcome atau Welcome, masih? welcome. Beliau-beliau welcome. Tinggal langkah konkret apa yang akan kita susun untuk meyakinkan beliau. Umpamanya di sektor ini ada yang di kementerian. Oh, apa yang bisa didampingi di sini? Seperti tadi potensi peternakan, rakyat kita ini sudah hobi soal peternakan. Tapi selama ini kan hanya jadi rojo koyo di rumah untuk dipelihara, tapi belum menjadi sebuah usaha yang terpadu secara komunal, dikelola secara profesional. Nah, ini ke depan harus didampingi. Rakyat ini kalau didampingi dari berbagai stakeholder yang tadi, saya kira akan tumbuh dan berkembang, mempunyai nilai tambah ya atas apa yang diusahakannya itu ya. Nilai tambah ekonomi terutama. Tadi kan dari sisi peternakan memang besar, lalu dari sisi pakan sebenarnya cukup besar juga. Itu nggak terkonek karena apa Mas Arief? Ya selama ini mungkin grand design-nya belum disusun. Kalau kita kan hulu hilir ya, peternakannya dari sisi peternakan kita bangun, nanti hasilnya bisa untuk pertanian. Kita mimpi pertanian organik, pertanian sehat, ini kan untuk menyuburkan bumi kita juga ini. Biar ketika kayak sekarang ini pupuk langka dan sebagainya, petani tidak semuanya tergantung dengan pupuk kimia ya. Punya kesadaran. Ini beberapa komunitas, kita ada 16 kecamatan, kita nanti coba akan kumpulkan untuk para petani milenial, para petani organik ini untuk bersama-sama, ayo kita kembangkan potensi yang ada di sini. Bahkan mimpi kita pengen ekspor padi dari Blora. Karena kita surplus sebenarnya. Tapi selama ini kan belum didampingi nanti dilatih pengemasannya kayak apa, terus kemudian sertifikasinya kayak apa, terus cara pemasarannya kayak apa. Nah, ini yang perlu harus kita tata biar punya kesempatan untuk lebih menasional dan mendunia petani-petani kita. Tadi Mas Arief menyebutkan dari melalang buana ke Jakarta 10 tahun, lalu kembali ke sini dengan mimpi yang ya kita memijak bumi, ada persoalan yang harus secara nyata diselesaikan gitu ya. Apa yang Mas Arief sekarang hadapi sesuai nggak dengan ekspektasi Mas Arief sebelumnya? Apakah ada kendala atau ada kesulitan yang luar biasa? Ya kalau kendala ya pasti ada ya. Jadi ketika dulu dari Jakarta turun ke Blora, kita sudah gali kira-kira nanti PR yang kita hadapi apa, ini sudah terpetakan sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita mengajak seluruh lapisan mulai dari birokrasi, ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan juga yang di luar sana untuk ini PR yang sudah kita bayangkan ini ya, lalu dipetakan untuk kemudian diatasi. Nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Dulu ketika menjadi wakil bupati ya sudah tahu petanya, tapi secara kebijakan belum bisa maksimal. Ketika sekarang diamanai menjadi bupati ini, tentunya kita ingin agar PR-PR yang tadi banyak itu bisa kita selesaikan pelan-pelan satu persatu. Kita punya harapan juga ini Mas Inu, jadi terima kasih dulu sudah dibantu untuk bagaimana bandara ini yang dulu aset mangkrak sekarang sudah bisa dioperasikan segera sudah siap untuk dioperasikan nantinya. Jadi akses transportasi ini penting karena orang mau menuju Blora ini nanggung ya. Iya, saya ke Semarang lewat Gerobokan susah banget ya. Gerobokan jalannya seperti itu. Termasuk yang dilewati itu kita usulkan nanti jalan nasional kalau bisa ya. Karena sudah dilalui kendaraan tonase besar. Jadi akses menuju Blora ini harus kita bangun.
biar orang mau datang ke Blora. Sambil kita penataan juga, tolong dibantu penataan sektor pariwisatanya, keseniannya, kebudayaannya, kulinernya. Biar ketika orang datang ke sini, ngapain sih aku ke Blora kalau tidak ada sesuatu yang menarik. Oke. Nah, Ya. mungkin sesuatu yang khas. Makanya kita perlu didampingi itu. Oh, ini potensinya. Jadi orang datang ke sini sehari ngapain aja, mau kuliner kemana, mau berkunjung kemana. Ya, Ini tadi kan kita ngelihat Ya, beberapa titik ini- di mana kita bisa menikmati kekasan Blora Iya. ya, Mas Arif. peran media untuk kita kerjasama mempromosikan sesuatu yang sebenarnya potensi, tapi selama ini Tidak terdengar, ya, tidak orang ketahuan. mana sih Blora itu? Daerah mana? Ada apa di sana? Nah, ini kan perlu untuk digali dan dipromosikan. Oke, Mas Arif tadi kan memetakan masalah nih, dan kemudian tahu bahwa ada ini yang harus diselesaikan. Dan Mas Arif kan pasti nggak bisa menyelesaikan sendiri semuanya. Mas Arif saya dengarkan meminta kepala dinas atau kepala desa atau perangkat yang ada di kabupaten ini untuk membuka diri dengan media sosial. Apa maksud dengan semua itu? Ya, jadi gini ya. Selama ini orang ini urusan A sampai Z bupati semua. Nah, jadi istilahnya urusan orang melahirkan sampai orang meninggal ini pasti wah, Komplainnya atau bupati, ya. oke. Pak, ini kita nggak bisa bayar rumah sakit, nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa begini. Pak, pokoknya segala urusan ini kita harus. Nah, ini oleh karena itu begitu awal ini saya membuka ruang kanal untuk rakyat ini bisa berkomunikasi. Kita punya kepala dinas, kita punya camat, kita punya kades, punya lurah untuk ayo ikut membantu, karena secara teknis kan tidak mungkin bupati ini bisa Handle semua. handle semua. Nah, ini kita buka keterbukaan informasi bahwa ASN birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Oke. Kita harus melayani rakyat, melayani masyarakat. Rakyat dan masyarakat harus ditemani dengan segala persoalannya. Problem, makanya kita ada program 99 hari ini, ada beberapa program yang kita prioritaskan untuk kita segera launching, selesaikan. Seperti mall pelayanan publik. Selama ini keluhan tadi orang sebut, ya. mau ngurus gini-gini susah. Ini harus kita satukan jadi satu. 99 hari itu 99 harus hari ini harus diselesaikan. terwujud. Bagaimana investor mau datang ketika dipersulit, harus dari dinas ini nanti ke kantor sana ini kan nggak menarik. Ya, karena ini investor istilahnya orang-orang yang mau ke sini adalah raja, harus kita siapin. Oh, ini loh. Oke. Sekian ratus perizinan jadi satu tempat. Oke. Terus kemudian pelayanan di bidang kesehatan, terus kemudian di bidang yang lain ini seperti tadi pengaduan dan sebagainya, kita nanti ada sistem layanan rujukan terpadu. Nah, Layanan rujukan terpadu. ketika ada kayak di Trenggalek ya, itu Ya, ada, ya, ada ada juga. gertak dan sebagainya, itu kita belajar di sana. Oh, Bagaimana mengatasi persoalan masyarakat ini. Oh, ini langsung ada SOP-nya jelas, diselesaikan saat itu juga, koordinasinya juga Dan jelas. bisa diukur hasil Iya. penyelesaiannya ya. Kalau Mas Arif kan tadi mengubah sebuah paradigma atau perilaku lama kan, pejabat yang tadinya mungkin tertutup, Iya. lalu menjadi terbuka di media sosial. Susah nggak? Ada resiko nggak itu Mas Arif? Ya, pertama-tama sih beliau-beliaunya kan mungkin nggak terbiasa begitu ya, tapi kan Iya. kita yakinkan bahwa kita ini ketika diamani menjadi pemimpin ini tentunya kan harus, kita ini manusia terpilih lah. Dari satu kabupaten Blora 900.000 orang ini yang berkesempatan untuk menjadi kepala dinas berapa orang sih? Menjadi camat berapa orang sih? Menjadi bupati hanya satu orang, wakil bupati satu orang. Kesadaran itu dibangun Kesadaran dulu. itu dibangun bahwa Anda hadir ini untuk melayani masyarakat. Anda dipilih, Anda ditunjuk dalam jabatan ini dalam Untuk rangka masyarakat. untuk melayani masyarakat. Karena ya kita, esensi kita ini kan ketika memang diamanah ini bagaimana menjadi pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Jadi ketika memang ingin tanda kutip ingin meneruskan itu ya harus mau melayani masyarakat. Jadi paradigmanya kita ubah dan kesadarannya kita ubah, dan ya alhamdulillah penyesuaian Pelan-pelan akhirnya terjadi ya. Kita buka, Pak ini loh Pak ada problem ini. Yang penting masyarakat itu ditanggapi. Walaupun tidak bisa diselesaikan hari ini, saat itu juga yang penting, oh ini dijelaskan. Oh Oke. ternyata persoalannya ini. Ketika persoalan jalan rusak,
Kan tidak semuanya itu beban kabupaten. Ada itu jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan desa. Ya, yang penting mereka diterangkan. Pak, ini jalannya rusak. Lah ini kan nggak kewenangan kita. Kalau kita yang nangani nanti malah menyalahi aturan gitu kan. Seperti itu. Jadi ada komunikasi ke publik, kepada masyarakat tentang apa yang mereka keluhkan sehingga mereka pun paham. Dan menjadikan persoalan jadi persoalan bersama juga yang diselesaikan ya. Itu manfaat lain apa Mas Arief ketika itu dibuka ke publik dengan media sosial tadi? Mas Arief kan bilang kayak kontrol gitu. Selama ini tertuju ke bupati agak berkurang sekarang. Bupati bisa mengerjakan hal yang lain lebih strategis. Yang istilahnya kita butuh seperti tadi infrastruktur, kita butuh untuk lobby ke pemerintah pusat, provinsi dan sebagainya. Strategis bupati. Kita perlu untuk bagaimana potensi pendapatan daerah, coba kita tata. Termasuk perjuangan kita ini pengen memperjuangkan dana bagi hasil. Nah ini bagaimana nanti bisa kita dorong yang muaranya adalah kembali untuk rakyat juga, untuk masyarakat juga. Yaitu membalikan mimpinya Mas Arief tadi, kembali ke kampung halaman untuk menyelesaikan memijak bumi yang belum persoalan yang belum selesai. Potensi investasi kita sudah sahkan perda RT RW-nya, kawasan-kawasan yang mungkin nanti teman-teman perantauan, diaspora atau pengusaha yang mau membangun di Blora, nanti kita siapkan ini loh yang boleh untuk kawasan, termasuk potensi energinya. Ini loh kita punya potensi gas ini. Gas untuk nanti industrinya ya. Industri atau apa. Yang itu semuanya memang harus diawali dari pembangunan infrastruktur ini. Kita kalau infrastrukturnya baik, sektor yang lain saya kira akan mengikuti bersama. Saya masih belum clear yang Mas Arief tiba-tiba terjun ke politik. Bisa dicerita. Dulu kan saya banyak saudara atau banyak kenalan orang Blora. Pasti kan ketika dia Blora, SMA lalu merantau. Dan merantau dia sukses, umumnya nggak akan kembali ke Blora lagi. Nah, Mas Arief ceritanya gimana itu sampai nggak terpikir politik, tapi tiba-tiba malah masuk ke politik dan terjun sampai sekarang? Jadi dulu saya lahir dan besar dari keluarga guru ya. Guru. Jadi ayah saya, ibu saya guru, dan juga ada pesantren. Ketika setelah pendidikan SD, SMP, SMA di sini sambil juga pesantren, saya meneruskan di Jombang. Di Jombang juga di pesantren juga, dulu ambil FISIP ya, di Universitas Darul Ulum. Nah, terus kemudian setelah itu mau kemana ya? Ketika itu saya dulu pernah habis kuliah, setelah wisuda pulang kampung. Terus ketika itu ada pembukaan anggota KPU, saya daftar lah. Sudah 10 besar waktu itu. Wah, ternyata nggak lolos. Berarti ini kan, berarti saya harus hijrah dulu ini. Berarti harus membangun Blora, tidak harus dari Blora. Nah, coba saya hijrah. Ketika itu saya niatannya pengen menimba ilmu lah, pengen kuliah lah. Jadi mau bodek aja, bondo nekat. Kita ke Jakarta untuk kuliah. Nah, terus kemudian untuk kuliah daftar di UI, ambil FISIP. Terus kemudian jurusannya apa Mas? Ilmu politik. Ilmu politik, oke. FISIP. Ketika di situ, wah kalau hanya kuliah tidak ada aplikasinya. Akhirnya saya ada senior saya yang dulu dari Jombang terjun di politik. Kebetulan partainya PKB. Akhirnya saya ingin belajar lah ini kayak apa. Ya sudah, karena berkecimpung sehari-hari dengan politik, akhirnya keterusan. Ketika di staf ahli di DPR. Habis itu di Kementerian Staf Khusus Menteri, kebetulan ikut senior saya Mas Hilmi Faisal, sekarang Sekjen PBNU itu. Nah di sana belajar soal daerah tertinggal. Jadi ketika itu ada 183 kabupaten di Indonesia ini yang masuk daerah tertinggal. Blora masuk? Ketika itu Blora belum, ya, kabupaten sebelah. Dari situ kita, bagaimana sih mengatasi agar daerah yang tertinggal ini terentaskan menuju tidak tertinggal. Ada beberapa indikator macam-macamnya. Nah, ketika melihat kampung halaman saya, terpanggillah setelah konsultasi dengan senior-senior, ya udah cobalah pulang untuk kampung halaman. Jadi rasa ketika untuk daerah lain aja bisa kita lakukan, untuk kampung halaman masa enggak kan gitu kan. Sehingga pulang kampung ini. Jadi rasa panggilan itu ada karena tadi melihat realitas kondisi Blora yang memang harus ada sentuhan, harus ada dari berbagai pihak ini untuk bareng-bareng. Makanya saya mengajak seluruh
warga Blora dimanapun berada, ayo marilah kita Tengok sesarengan lagi. ini, tengok kampung halaman ini. Ini perlu perbaikan dan itu bisa dilakukan kalau kita memang bareng-bareng. Itu kan sebuah kalkulasi yang sebenarnya penuh resiko ya Mas Arief ya. Iya, iya. Tidak tahu bahkan akan terpilih atau tidak, tapi mengambil resiko itu apa yang hitungan yang Mas Arief Ya kita lakukan? yakin aja kalau niat kita bagaimana pengabdian kita ini kan esensi hidup ini bagaimana bisa memberikan manfaat ya untuk orang lain, untuk masyarakat. Nah, ketika masyarakat membutuhkan kita, masyarakat rindu akan perubahan itu, kita istilahnya kalau jabatan itu nggak usah, kita nggak ngejar, tapi kalau memang datang dalam arti memandati perjalanannya dari partai-partai, dari tokoh masyarakat, ormas dan sebagainya, memanggil kita, dirasa kita mampu, ya kita harus mewakafkan diri kita ini untuk masyarakat itu. Ini nyatanya itu. Karena mungkin ya tadi masyarakat rindu perubahan dari hasil survei. Oh ini loh. Poin-poin apa yang mereka Poin-poin harapkan? dan figur kita dikehendaki. Istilahnya ketika itu kalau memang rakyat menghendaki ya kita bismillah lah kan gitu. Nah, tapi kalau ketika itu surveinya mungkin rakyat tidak menghendaki ya kita nggak. Oke. Artinya basisnya sebenarnya ilmiah juga ya, Ilmiah. Mas Arief, Kita- karena belajar ya, politik juga, politik. pakai pijakan survei, lalu memastikan, artinya meminimalisir resiko dengan menggunakan beberapa indikator Iya. tadi ya. Jadi kita ukur problem yang kita akan hadapi apa, dan kita mengukur ketika nanti memang termasuk partai pendukung ya, PDIP, PKB, ada PKS, ada Perindo, ada PAN. Ini kita ajak, ini loh problem kita. Ayo kalau memang kita sepakat, ayo kita lakukan perubahan ini. Dan ketika kita kemenangannya hampir 60% ini kan berarti rakyat Modal dasarnya cukup modal besar. dasar bahwa rakyat ini yang ingin berubah ini hampir 60% rakyat Blora. Nah, makanya amanah yang istilahnya diberikan ini harus kita bersama-sama menyelesaikannya. Mas Arief kan salah satu kepala daerah yang hitungannya masih muda ya. Ya di beberapa daerah sekarang juga muncul anak-anak muda yang membangun daerahnya, punya pengalaman di luar lalu kemudian datang ke daerahnya. Sebagai orang muda yang terjun ke birokrasi yang umumnya diisi para senior, ada kendala nggak, Mas? Atau ada harapan yang diharapkan itu bisa melakukan perubahan yang lebih baik? Ya. Jadi memang pilkada kemarin banyak melahirkan pemimpin-pemimpin muda ya. Mungkin ini apakah ekspektasi dari masyarakat itu tinggi, mencoba ngasih kesempatan kepada yang muda. Coba yang muda ini mampu nggak untuk mewujudkan ini? Ini sebuah sebuah tantangan juga untuk kita. Istilahnya secara psikologis yang kita hadapi senior. Iya betul pasti. Senior saya yang sehari-hari ketika dulu saya mungkin junior, sekarang tanda kutip menjadi Seniornya mereka lagi. ya enggak istilahnya ada yang guru saya dulu sekarang di Pemda jadi tanda kutip Junior lah. junior, anak Oke. buah saya kan Iya, istilah iya, ini. persis. Tapi kan kita bangun kesadaran bahwa kita tempatkan bahwa ini loh proporsional, bahwa saya ini ayo dibantu dalam rangka mewujudkan ekspektasi rakyat ini. Yang 60% tadi. Iya. Ini bahwa sini tidak mau saya, tapi maunya rakyat untuk berubah. Makanya untuk PSN, birokrasi, dan juga seluruh elemen ini kita ajak, ayo bareng-bareng mewujudkan impian rakyat tadi. Walaupun ada kendala secara ini ya, akhirnya ya cair aja. Kita tidak memposisikan senior ini sebagai anak buah kita, Iya. tapi sebagai partner kita, sebagai monggo ini ada persoalan begini, ayo penyelesaiannya kayak apa? Kita buka ruang untuk diskusi lah. Secara bareng-bareng untuk mengatasi ini harus seperti apa gitu. Makanya sesarengan itu Iya. kena banget ya. Kesarengan. Kesetaraan kan itu Iya. berarti prinsip dibalik kata itu kan, Iya, sesarengan. betul. Orang Bareng-bareng. dimanapun, bagaimanapun. Lalu komunikasi dengan kepala-kepala daerah lain? Ya kita yang nyambung, muda-muda? ada komunikasi, ada forum komunikasi antar kepala daerah. Terutama Mas Inu, untuk anak-anak muda yang dikasih kesempatan untuk memimpin daerah ini, kita berharap nanti dari Kompas untuk bisa memediasi atau memberikan
warna lah. Apa yang mestinya kita lakukan. Diisi dengan konten-konten yang kekinian, yang kira-kira ini loh tantangan Indonesia, tantangan daerah seperti ini. Nah, kita harus melakukan kebijakan bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri. Kalau bisa komunikasi antar kepala daerah, khususnya yang masih muda-muda ini. Saya punya potensi apa, kamu punya potensi apa, ayo kita saling tuker. Nah, kamu punya inovasi apa, bisa diterapkan di sini. Kamu sudah punya ini, udah kamu terapkan aja di sana. Nah, ini jadi membangun daerah tidak bisa sendiri. Satu kabupaten kita sendiri, tapi kerjasama minimal dengan perbatasan, dengan Ngawi, Bojonegoro, atau Tuban, atau mana ini kita konekkan. Jadi sistem kebersamaan dan juga komunikasi antar daerah bisa kita jalin. Forum itu sebenarnya sudah ada belum, Mas? Forum ada, tapi formal dikoordinir Pak Gubernur, tapi satu ada juga forum advokasi, tapi kita juga pengen ada forum-forum yang informal, istilahnya ngopi bareng, nyantai, sambil membahas hal-hal kekinian, dikasih forum sambil mengupdate apa yang sukses dilakukan di satu tempat, bisa diadaptasi kayak tadi pakai yang dari Trenggalek itu ya, lalu menerapkan di sini, begitu juga sebaliknya bertukar pengetahuan. Nah, saya kemarin ke Wonogiri, belajar dari Wonogiri tentang bagaimana sistem resi gudang, tentang ada petani-petani milenial, sebenarnya bagus. Nah, ini mau kita adopsi di sini. Jadi kita tidak malu atau tidak segan untuk belajar ke daerah-daerahnya yang memang sudah berhasil. Dan itu saya kira layak untuk dikumpulkan lah. Satu perubahan yang akan nyata ini kan bandara nih, Mas Arief. Dan bandara ini tadi Mas Arief juga melihat bahwa transportasi itu akan membuka banyak hal. Dan untuk transformasi di bandara itu, apa yang akan Mas Arief bayangkan ketika bandara ini beroperasi dan Blora seperti apa? Jadi saya membayangkan dulu mimpinya kayak Banyuwangi ketika awal dulu lah. Jadi Mas Banyuwangi itu senior saya, Mas Aswar ini sama-sama aktivis NU. Beliau di IPNU ini senior saya. Saya juga komunikasi dengan beliau. Ayo Mas, tolong juniornya ini diajari dalam tanda kutip pengelolaan kabupaten. Jadi ketika Mas Anas dulu itu, kalau selamanya Banyuwangi tidak ada akses transfer masuk, orang kan nggak akan datang ya. Dia akan tersembunyi. Tapi dari Banyuwangi tanda kutip yang dulu dengan before afternya kan kelihatan banget. Nah, kita harapkan juga seperti itu. Bagaimana orang mau tertarik datang ke Blora untuk investasi, untuk berkunjung. Kita prasarana kayak hotel bintang 5, bintang 4 untuk meeting, pertemuan sudah ada. Kita punya khasanah kekayaan wisata alam, budaya, kuliner dan sebagainya. Kita juga ada pusat pendidikan, ada Pusdilkat Migas. Orang-orang sertifikasi migas itu ke Cepu semua. Nah, tapi selama ini kan transportasinya kesulitan ya. Termasuk kita punya Politeknik Energi Migas ini ada di Cepu. Kita bayangkan kalau sekian ribu orang yang selama ini kalau ada akses bandara dari Halim ke Cepu, yakin pasar potensinya besar. Tinggal memang kami akan menyiapkan diri untuk bagaimana menghadapi tamu, orang-orang yang datang, orang-orang yang mungkin dulu nostalgia pernah sekolah di Cepu, pernah rata-rata kota kenangannya di Cepu lah itu. Dan Blora akan jadi pintu masuk untuk menuju ke sana. Kalau belajar dari Banyuwangi dengan Mas Bupati Banyuwangi yang sudah sekarang nggak jadi bupati ya, Mas Aswar itu kan. Apa yang Mas Arief sendiri lihat perlu ditata dan disiapkan di Blora? Jadi belajar dari Banyuwangi bahwasanya potensi yang ada ini harus diangkat tadi. Jadi kita membangun daerah ini berbekal dari potensi yang kita miliki. Jadi potensi yang ada itu harus diangkat dan perlu pendampingan. Jadi kita harus menggunakan pendamping, konsultan, seperti merancang sebuah kota dan sebagainya. Itu Mas Anas dulu kan banyak membawa. Nah ini sedang dilakukan. Membawa diaspora untuk pulang, membawa ahli-ahli. Diaspora itu salah satunya dari Banyuwangi. Ahli-ahli. Tata ruang kotanya seperti apa, terus kemudian nanti penataan wisatanya kayak apa dan sebagainya. Ini kan harus ditata dan kita tidak bisa sendiri. Kita harus mengajak berbagai stakeholder itu untuk menata Blora ini. Jadi
potensi yang ada kita rumuskan, baru kita tawarkan. Oh ini potensinya. Apa yang bisa disumbangsikan dari teman-teman yang di sana untuk pembangunan blora ini yang tentunya kita harapkan. Termasuk saya guyoni Mas Anas, tolong jadi konsultan gratis nanti. Untuk tapi blora. iya, gajinya kita nggak kuat, gajinya pakai serabi sama daun pecel, sego pecel. Tapi kalau dari posisi yang Banyuwangi kan salah satu yang mereka kuat lakukan kan meng-create sesuatu ya Mas Arief. Iya. Jadi nggak hanya mengandalkan apa yang sudah ada, tetapi dia menciptakan sesuatu, entah festival, Iya, betul. entah kegiatan. Nah di Iya. Blora sendiri kekuatannya Mas Arief Termasuk ya, di mana? itu. Jadi beberapa festival kesenian, kita ada barongan, kita ada suku Samin, kita ada, kalau di sana Osing, kita di sini suku Samin. Oke. Jadi kita memang bagaimana meng-create, memperkenalkan Blora ini sudah menyiapkan beberapa event, termasuk olahraga, sepedaan, Oke. nanti maraton, terus kemudian yang lainnya. Biar orang itu mengenal Blora dulu. Oh Blora ini ternyata bayangan Mas Hinu dulu sebelum kesini paling, wah Blora ini apa sih? Jadi kadang kesini, oh ternyata kulinernya enak. Oh Oke. ternyata Rute sepedaannya rutanya ya enak. mengasihkan. Oh kotanya asik juga sih untuk tanda kutip orang Beristirahat, istirahat. mendapatkan situasi yang berbeda. Itu Oke. kan harus dipromokan Mas, harus dibuat sesuatu yang lain biar orang mau kesini itu seperti apa lah. Ini memang saya harus dibantu untuk meng-create ini, membantu ini, menghadirkan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Oke. Yang kayak potensi kayak tadi kita ke rumah Pramudia, orang seni sastra, orang itu nggak ada yang nggak kenal Pram kan. Betul. Tapi kan yang berkunjung ke sini untuk lihat rumah kecilnya Pram itu kayak apa, terus termasuk yang ada dalam buku-buku Pram itu sebagian kan berbicara soal Blora. Ya. Nah ini mana sih? Kali Lusi itu mana? Nah, ini kan kalau bisa dibuat Olah, semacam di sesuatu breakdown ya, sebagai yang di sebuah tempat lain wisata. nggak ada. Kalau ngomong Pram kan ya memang lahir kecilnya di sini. Terus kemudian karya-karyanya juga Berbicara banyak tentang menyinggung Blora. Tapi kan, ini bagaimana dieksplor menjadi sesuatu yang lain yang di tempat lain nggak ada. Ini kan Tadi saya ngomong soal festival literasi misalnya, Iya. tahunan, Betul. mengolah lagi kekayaan intelektual atau kesusastraan dari Pram untuk Iya. kemudian dinikmati oleh semakin banyak orang. Nah. Tadi dengan koneksi dengan ada wisata yang terkait di buku itu yang Iya. kemudian kita bisa datangi satu-satu. Sudah disiapkan belum Mas Arief ini? ya kita dorong anak-anak muda kita, terutama yang pengagum Pram ini untuk Meng-create itu. meng-create itulah. Mhm. Tentunya nanti dengan teman-teman media Kompas untuk ayo kita ada ini tuh festival pas lahirnya Pram atau apa, menulis tentang Pram atau apa. Saya kira itu menarik sih untuk menjadi salah satu ya. Orang selain datangnya. selain potensi yang lain ya, Ya, ya. kita ada wisata alam, ada hutan-hutan yang masih alami yang Luas sekali di usianya ratusan tahun itu jumlahnya ribuan pohon masih ada. Kita juga ada potensi Kampung Samin itu juga ada. Kita ada potensi sumur-sumur tua yang sumur Angguk yang Kemarin kita adanya pernah di datangnya ya. sini kan gitu. Oke. Nanti sambil dieksplor lah. Salah satu kekuatan di wisata ini kan outdoor nih Mas, Iya. outdoor activity. Mungkin juga akan jadi daya tarik tersendiri orang menikmati Blora karena dia masuk ke lingkungan alam yang tadi masih sangat alami, Iya, masih iya. belum terjamah gitu ya, sehingga orang bisa menikmati itu. Iya, Dan iya. akses untuk kesananya ada sudah bisa dilalui atau masih Iya, dalam kita kondisi ada beberapa sulit? rute yang kita siapkan akan kita tata ya. Kan ada orang yang suka itu malah judul dipertahankan untuk ekstrim kan gitu kan. Tapi ada yang memang kita tata untuk orang menjangkau sana biar Lebih mudah. jadi memang ini perlu penataan Lebih banyak. yang banyak Mas. Jadi potensi yang ini kita gali, sudah kita datangkan konsultan untuk memotret ini, tinggal nanti follow up-nya kayak apa. Ini kan harus butuh energi dukungan dari berbagai pihak untuk Mewujudkan itu. itu. Kira-kira 5 tahun selesai Mas Arief? Ya kita harus optimis. Optimis. Ya, optimis. Ada target-target Ya. pendek, target menengah, target panjang untuk mewujudkan itu. Jadi yang hari ini perlu didorong untuk bagaimana kita dibantu untuk penanganan infrastruktur itu tadi ya dari pemerintah Yang pusat. 1000 km tadi Iya, ya, 75%. bagaimana
kalau mengandalkan APBD kita agak berat, makanya kita harus ada terobosan lain dari kementerian, dari Pemprov maupun dari CSR atau dari bahkan kita berpikir kalau pola pemerintah sekarang boleh utang ini kan, nah ini kayak apa? Kita coba jajaki lah. Oh, kemungkinan Jadi kalau yang lain ya. bisa dibangun di awal, dihadirkan di awal, saya kira akan lebih bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan yang lainnya. Terakhir mungkin Mas Arief soal Ini sebelum terakhir kita kopi nih, ini kopi santan ini oh khas, ya kita coba sekali ini. khas Blora ini. Wow, gurihnya dapat. Iya, ini campuran dari kopi dan santan. Ini adanya di Jepang Rejo nih, Jepang Rejo. desa Satu Jepang Rejo. Oke. Tadi kan masyarakat memberikan amanah kepada para pemimpin-pemimpin muda. Itu tentu saja kan bukan tanpa resiko. Iya, iya. Dan resiko itu menjadi sangat besar dampaknya kalau anak-anak muda itu mengecewakan. Karena kan orang akan berpikir, oh yang muda juga nggak diberi kemampuan, tidak mampu mewujudkan harapan itu. Nah, untuk menjaga supaya harapan publik itu bisa mewujud, Mas Arief sendiri sebagai kumpulan anak-anak muda yang kemudian dipercaya oleh rakyat, apa yang Mas Arief lakukan? Jadi kita harus selalu apa ya? Karena masih muda, kita ini diberi kesempatan secara energi, secara waktu. Mungkin kerja kita itu tanda kutip bisa 24 jam ya. Persis, ya. Kita sampai jam 12 malam, jam 1, kadang pagi udah harus mulai aktivitas lagi. Itu kelebihan yang diberikan secara fisik mungkin ya kita. Karena muda. Nah, kita memang harus tanda kutip didampingi dan dijaga oleh yang senior. Media, oleh senior. Nah, ini loh. Seperti ini. Makanya saya dalam konsep memimpin ini bagaimana ide-ide kita ini bisa juga mewadahi senior-senior kita untuk ikut mengawal, mendampingi. Kita jaga. Kita minta, aku tolong diiwangi, aku tolong ikut dijaga, aku tolong dikandani. Nah, itu kan kadang anak muda ini karena terlalu kebanteran kadang energinya meletup-letup gitu ya. Oke. Terus sisi lain termasuk kita komunikasi dengan Pak Gubernur, dengan pimpinan kepala daerah yang lain untuk saling mengingatkan itu. Nah, fungsi kontrol ini, fungsi media ini penting. Makanya saya ngopi bareng dengan media, tak adakan. Ayo, masukanmu apa? Tolong kita kasih. Pak, ini loh Pak, seharusnya kebijakan yang diambil ketika menghadapi ini begini. Saya tidak anti kritik. Saya terbuka untuk dikritik dan dikasih justru masukan. Kayak jadi jagain ya. Iya, jagain. Nah, ini kurang di sini, kurang di sini. Ada yang mengontrol. Jadi kalau pemimpin muda biasanya darah muda terus nggak mau dikritik, itu yang salah. Nah, kita justru harus mau memposisikan kepada yang senior, tolong dong saya dikasih ingatkan, tolong dikasih saya dibimbing, tolong saya dibantu, diwangi. Kita harus menjadi orang Jawa yang istilahnya ngewong kewong bagaimana. Nah, ini memang saya akui kurang di sini, tolong dibantu. Jadi fungsi itu yang fungsi waspada ini yang selalu kita tekankan. Jadi harus lebih hati-hati karena masa depan kita masih banyak, masih panjang, justru kan harus menjaga itu. Punya rem menjaga itu. Tidak hanya untuk Mas Arief sendiri atau orang-orang muda itu, tapi juga komunitas anak muda yang kemudian punya peluang untuk masuk situ. Kebetulan wakil bupati saya juga masih muda, yang istilahnya secara tiktokan itu begini fungsinya. Kita berbagi peran lah. Tidak bisa hanya dikuasai oleh kita, tapi harus kita bagi. Nah, itu tadi yang Mas Arief lakukan dengan kepala dinas, camat, lurah, untuk mereka juga mengadres atau menghadapi persoalan-persoalan publik tadi ya. Betul. Oke, keluasan itu yang mungkin yang Mas Arief punya juga ya sekarang di media sosial sangat aktif. Sebagai orang muda kan itu menjadi hal yang natural aja kan. Iya. Kayak tadi kita ngobrol sambil tiba-tiba ngevlog, tiba-tiba cerita tentang serabi dan sebagainya. Jadi dan saya ajak anak muda yang potensi untuk terlibat juga membantu saya untuk tim media yang masih muda-muda ini yang idenya kadang ayo gini. Bahkan saya juga ngomong ke teman media, kalau ada berita bagus yang memang ayo ini Pak, seharusnya ini Bapak harus segini, kita ada keluhan masyarakat ini, kasih laporan saya harus seperti apa lah itu. Jadi dari yang muda saya yakin bisa berubah karena kita
bisa menempatkan diri baik kepada yang tua, kepada yang senior, kepada mitra dan sebagainya. Ini kita harus anak-anak muda yang memimpin ini harus punya kesadaran itu. Diingetin. Gitu. Makanya forum pemimpin muda nanti dirancang oleh Kompas lah. Nah, coba Mudah-mudahan kita ya siapkan. ngopi bareng berapa dulu yang menurut pantauan Kompas ini biasa diajak Bekerja sama, sharing, kerjasama, memberikan masukan, karena barengan. itu butuh. Karena ketika kita dari media mengawal, oh ini ada sesuatu isu yang harus disikapi oleh kepala daerah. Dari yang muda kita bersikap, oh ini. Seperti kemarin ketika mau ada impor beras, wah saya bilang ini Blora ini surplus, tolong jangan impor karena kalau impor pasti harga jatuh. Nah, ini aspirasi rakyat, bukan kita, tapi ini karena dari rakyat, tolong bisa diperhatikan. Ya, dan dibuka ke media tadi Iya. ya. Saya belajar banyak Mas Arief soal sesarengan Wah. itu ternyata terwujud. Diaspora itu kan bentuk sesarengan. Iya. Orang muda yang jadi kepala daerah melibatkan orang tua atau senior itu juga sesarengan Iya. juga. Membuat entitas-entitas lain yang mewujudkan perubahan, media, Iya. konsultan, lalu para peneliti Nah. untuk membuat apa yang direncanakan itu menjadi terwujud juga. Iya. Mudah-mudahan apa yang Mas Arief mimpikan, Iya. apa yang Blora harapkan, yang tadi pijakan yang sekarang mau dihadapi itu mewujud, Mas. Siap. Yang nyata kan infrastruktur sama air Iya, bersih iya. tadi. Siap. Nah, Bandara. tolong terus dibantu ya promosi. Kita punya potensi kuliner dan sebagainya ini. Kita udah nyoba Iya, dan bisa kita diangkat. merasakan itu nikmat. Nah, nanti kita buat menjadi lebih luas supaya orang lihat nengok ke Blora. Oh, Iya. ada sesuatu. Betul. Ada wisata alam, ada wisata sejarah atau literasi dan sebagainya. Siap. Matur suwun Mas Arief. Oke, Mas Ido. Sudah Terima kasih. sepedaan lalu ngobrol kita. Teman-teman Kompas ya sambil ngopi bareng ini. Nggih. Tur nuwun.